saudara yang terkasih di dalam Yeshua HaMasiah. Kembali kita bertemu di dalam kesaksian kebenaran Sabat hari ke-7 menurut kitab suci. Kita hidup di masa yang paling genting di dalam sejarah dunia ini, ketika pertentangan terakhir antara kebenaran dan kesalahan sedang bergelora, dan kita memerlukan satu keberanian dan keteguhan untuk mempertahankan kebenaran. Karena kebenaran firman Elohim telah terkubur di dalam sampah salah tafsir. Bagi siapa yang mau menurut kehendak Elohim, harus melangkah maju, memperjuangkan kebenaran melawan kesalahan. Kebenaran harus dipulihkan dan diperbaharui dengan hidup di dalam setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita mampu untuk membedakan teori-teori yang salah, dan kita akan membedakan kebenaran dari kesalahan hanya dengan satu perkataan, satu pernyataan, yaitu demikianlah firman Elohim. Pada kesempatan ini saya akan membantah kesimpulan yang diberikan oleh seminar penipuan Sabat lunar yang dibawakan oleh 4 doktor Unclub yang diadakan di Gedung Mapalus, Manado 4 tahun yang lalu. Inilah yang saya teliti di dalam YouTube. Dan pertama, pembawa seminar adalah Dr. Edwin Lumingkewas. Dia mengatakan bahwa Sabat lunar sesat karena Sabat hari ke-7 dari pemelihara Sabat lunar adalah tanggal 8, 15, 22, 29. Angka-angka ini tidak tertulis di dalam kitab suci. Mari kita perhatikan gambar ini. Bulan saksi di angkasa. Di sini ada ayat Mazmur 104 ayat 19. Dalam bahasa Indonesianya, Elohim membuat bulan sebagai moed. Bahasa Ibraninya Asa Yarea moed. Moed adalah kata Ibrani yang menentukan, artinya menentukan hari ibadah yang tetap. Moed. Sebagaimana yang terjadi di dalam 7 hari raya tahunan Israel. Tanggalnya, bulannya sudah ditentukan. Itulah moed. Menentukan hari, waktu ibadah yang tetap. Dan sekarang ada kata di belakang moed, yaitu Yarea moed. Bulan sebagai moed. Bentuk bulan akan menunjukkan hari ibadah yang tetap. Tanggal 1 adalah bulan baru. Tanggal 8, Sabat pertama. Tanggal 15, Sabat kedua. Tanggal 22, Sabat ketiga. Tanggal 29, Sabat keempat. Tanggal ini tidak tertulis semuanya di dalam kitab suci, tetapi tanggal 15 sangat jelas tertulis di dalam kitab suci, yaitu di dalam Imamat pasal 23 ayat 6, 11, 15, dan 16. Ada 4 ayat yang saya sebutkan ini karena 4 ayat ini berhubungan dengan Sabat kedua tanggal 15. Tertulis di dalam Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ini adalah membuka rahasia Sabat hari ke-7
berdasarkan bulan baru yang tidak pernah diajarkan oleh para doktor teologi. Saya harus berani berdiri di sini, walaupun saya tidak pernah duduk di dalam bangku teologi, tetapi saya hanya duduk dekat kaki Yesua dan mendengar firman-Nya. Oleh sebab itu, saya berani berdiri di sini untuk menyaksikan kebenaran Sabat hari ke-7 menurut kitab suci yang tertulis di dalam Imamat 23 ayat 6, 11, 15 dan 16. Bila kita membuka Alkitab bahasa Ibrani, maka Sabat di dalam ayat ini, di sana ada kode 7676. Itu artinya Sabat itu adalah Sabat hari ke-7. Karena bila Sabat dalam satu ayat kodenya 7677, maka itu adalah Sabat tahunan Israel. Jadi ada perbedaan. Walaupun saya tidak belajar bahasa Ibrani, saya hanya belajar di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Saya hanya mendapat sedikit pengetahuan, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, saya boleh berdiri dan menyaksikan kebenaran Sabat hari ke-7 menurut kitab suci. Saya akan lanjutkan. Alfa Omega, jilid 8, halaman 454. Hukum Elohim yang ada dalam tempat kudus di surga adalah aslinya yang agung, yang menjadi sumber petunjuk-petunjuk yang dituliskan di atas loh batu dan ditulis oleh Musa di dalam 5 buku Musa. Yang kita tahu pasti bahwa Keluaran 20 ayat 8 yang diturunkan di Sinai adalah hukum keempat. Sabat hari ke-7 di dalam Keluaran 20 ayat 8. Dan 6 hari bekerja, hari ke-7 adalah Sabat. Dalam Keluaran 20 ayat 10 dan 11 adalah sama dengan Kejadian 2 ayat 3. Elohim berhenti pada hari ke-7 dan menguduskannya sesudah dia melakukan pekerjaan mencipta dan menjadikan. Sama dengan Imamat pasal 23 ayat 3. Di sana dikatakan 6 hari bekerja, hari ke-7 Sabat. Dan menurut pengajaran pada saat ini bahwa hari ke-7 adalah tanggal 7 seturut dengan kalender siklus mingguan terus-menerus. Tetapi apa yang tersurat di dalam kitab suci, kalender Abib Adar yang berlaku di Sinai ketika 10 hukum Elohim diturunkan di Sinai, kalender ini berlaku di Sinai karena Imamat pasal 23 diturunkan di Sinai bersama dengan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Juga Imamat pasal 23 diturunkan di Sinai bersamaan dengan Bilangan 10 ayat 10 yang menyatakan tiup nafiri pada permulaan bulan bagimu. Tiup nafiri pada tanggal 1 setiap bulan adalah bulan baru, hari ibadah yang Elohim sudah tetapkan kepada Israel sejak mereka berada di Sinai dan sampai zaman Yehezkiel. Di sana tertulis Yehezkiel 46 ayat 1 sampai 3. Di sana dituliskan gerbang Ka'bah akan dibuka pada hari Sabat dan hari bulan baru dan akan ditutup selama 6 hari kerja. Sejarah Israel, mereka menguduskan Sabat hari ke-7 menurut kalender Abib Adar yang berlaku
di Sinai pada saat 10 hukum Elohim diturunkan di Sinai. Inilah bukti yang saya dapat sampaikan untuk membantah pernyataan Dr. Edwin Lumingkewas yang menyatakan bahwa angka ini tidak tertulis di dalam kitab suci. Tetapi ternyata tanggal 15 Abib yang tertulis di dalam Imamat 23 ayat 6, 11, 15, dan 16 adalah Sabat hari ke-7. Dan ini merupakan nubuatan tentang Yasua yang menunjuk kepada Yasua beristirahat di dalam kubur, yaitu 15 Nisan. Jadi Yasua menguduskan Sabat juga 15 Nisan. Buktinya Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41. Mungkin sering orang tidak memperhatikan ayat ini. Tetapi Lukas 2 ayat 41 ini menyatakan bahwa Yasua dan kedua orang tuanya menguduskan Sabat tanggal 15 sejak Yasua masa kanak-kanak. Bunyi ayatnya demikian. Dan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem setiap tahun dalam perayaan Paskah. Dalam perjanjian baru tidak ada ayat yang menuliskan tentang tanggal perayaan Paskah. Tetapi karena orang Yahudi telah merayakan Paskah, maka hari raya Paskah itu tanggalnya adalah 14 Abib atau 14 Nisan. Dan hari apakah tanggal 14 Nisan ini? Yohanes 19 ayat 31 menuliskan bahwa hari itu adalah hari persiapan. Menurut kalender Abib Adar, hari persiapan tanggal 14, hari ke-6, maka tanggal 15 adalah hari ke-7. Dan sejak Yasua masa kanak-kanak menguduskan Sabat 15 Nisan sampai Yasua sendiri menggenapkan nubuatan itu pada tanggal 15 Nisan tahun 31 Yasua beristirahat di dalam kubur. Inilah bukti bahwa kalender Abib Adar adalah kalender perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan sampai saat ini dan sampai nanti di bumi baru, sebagaimana yang dituliskan di dalam Yesaya 66 ayat 23 King James Version. Dari bulan baru ke bulan baru dan dari sabat ke sabat, semua manusia akan datang menyembah Elohim. Sayangnya di Alkitab umat memegang Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang tidak menerjemahkan kata baru, sehingga bunyinya di dalam Alkitab LAI dari bulan ke bulan dan dari sabat ke sabat. Itu cocok dengan kalender ini. Dari bulan Januari ke bulan Februari sampai bulan Desember. Tetapi aslinya adalah Abib Adar. Dari bulan baru ke bulan baru. Kita lihat bulan pertama dan bulan ke-7 kalendernya sama. Harinya, sabatnya sama. Mengapa? Karena peredaran bulan. Gambar yang satu. Peredaran bulan. Dalam setiap bulan 30 hari. Sama setiap bulan. Maka setiap bulan sabatnya akan jatuh pada hari yang sama seperti pada gambar ini. Bulan baru tanggal 1, sabat pertama tanggal 8, sabat kedua 15,
sabat ketiga 22, sabat keempat tanggal 29. Bulan saksi setia di angkasa. Sejak penciptaan sampai saat ini, bulan akan menjadi petunjuk hari sabat ketujuh menurut kitab suci. Pembawa seminar kedua adalah Dr. Blasius Abin. Dia menyatakan bahwa sumber informasi sabat lunar adalah sumber picisan. Saya, pemelihara sabat lunar yang telah meneliti khusus akan topik ini, mendengar kata picisan. Mengapa kata picisan? Karena menurut Dr. Blasius Abin, bahwa sabat lunar itu hanya berasal dari Google. Padahal kita sudah buktikan bahwa sumber sabat lunar adalah Elohim pencipta semesta alam. Sejak penciptaan yang telah menjadikan bulan pada hari keempat bukan hanya satu bentuk, tetapi 30 bentuk bulan sebagai bulan dan peredarannya yang tidak pernah berubah sampai saat ini dan sampai dunia baru. Inilah sabat yang tidak pernah berubah. Kemudian pembawa seminar ketiga adalah Dr. Alan Pasuhuk. Dr. Alan Pasuhuk mengajarkan bahwa sabat hari ketujuh tidak tergantung dengan kalender apapun, karena hanya dengan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ketujuh adalah sabat hari ketujuh. Tidak pernah berubah sejak penciptaan sampai saat ini, bahkan sampai masa kekekalan. Mari kita teliti pernyataan dari Dr. Alan Pasuhuk. Tidak pernah berubah. Sabat dari penciptaan tidak pernah berubah sampai sekarang. Tetapi Ellen G. White menuliskan di dalam Kemenangan Akhir pasal 26. Ellen G. White menuliskan, ketika hari sabat diubah oleh kuasa kepausan, maka meterai dicabut dari hukum itu. Ellen G. White menyatakan ada perubahan sabat, yaitu perubahan antara dua kalender. Dari kalender siklus bulanan diubah oleh kuasa Roma menjadi kalender siklus mingguan terus menerus. Jadi pernyataan Dr. Alan Pasuhuk yang tidak pernah berubah, kitab suci menyatakan bahwa nubuatan di dalam Daniel 7 ayat 25 itu harus terjadi dan sudah digenapi. Dengan pernyataan ini, Dr. Alan Pasuhuk tidak percaya bahwa Daniel 7 ayat 25 itu harus digenapi. Dan Ellen G. White sudah menuliskan bahwa itu sudah terjadi. Kemenangan Akhir pasal 23 harus dicermati dan harus dimengerti oleh setiap anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Karena itu adalah satu pekabaran terakhir yang akan dilakukan pada akhir zaman dan harus dilakukan pada akhir zaman. Saya senang dengan pernyataan Pendeta Wilson. Dr. Wilson sebagai ketua General Conference pada rapat tahunan 7 Oktober 2023. Dia menyatakan bahwa bagi siapa yang tidak percaya sepenuhnya akan buku ini, yaitu kitab suci, maka dia menganjurkan untuk mengundurkan diri dari pelayanan sebagai pendeta. Jadi dengan kata lain, semua pendeta, semua pemimpin harus hidupkan seluruh firman yang tertulis di dalam
kitab suci ini. Mari kita perhatikan satu gambar ini. Kriteria jemaat Wahyu 12 ayat 1. Berselubungkan matahari, bulan di bawah kaki jemaat, di kepalanya mahkota 12 bintang. Apa yang dikatakan Ketua General Conference Ted Wilson adalah jemaat akhir zaman hidup di dalam berselubungkan matahari. Itu artinya mempercayai 100% apa yang tertulis di dalam kitab suci. Apa artinya bulan di bawah kaki jemaat? Bulan di bawah kaki jemaat, bahwa jemaat harus mempercayai apa yang tertulis di dalam kitab suci sebagai bulan saksi setia di angkasa. Bulan, Elohim menjadikan bulan sebagai penentu waktu ibadah. Ini tertulis di dalam kitab suci. Dan sepanjang sejarah bangsa Israel, mereka melakukan dan menguduskan Sabat ini. Jadi, apa yang disebutkan oleh Pendeta Ted Wilson, bahwa kita harus mempercayai 100% apa yang tersurat di dalam kitab suci ini adalah sama dengan apa yang dituliskan oleh Ellen G. White dalam Kemenangan Akhir pasal 26. Pekerjaan pembaharuan Sabat harus dilakukan pada akhir zaman. Apa inti pekerjaan pembaruan Sabat yang harus dilakukan pada akhir zaman? Ellen G. White menuliskan bahwa mengembalikan Sabat kitab suci, mengembalikan Sabat hukum keempat pada tempatnya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Keluaran 20 ayat 8 diturunkan di Sinai bersamaan dengan Imamat pasal 23 yang menuliskan kalender Abib Adar. Maka Keluaran 20 ayat 8, Sabatnya adalah Sabat ini. 8, 15, 22, 29 yang sama dengan waktu penciptaan. Menurut peredaran bulan yang menunjukkan tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29 adalah hari Sabat ke-7. Sabat inilah Yasua, Bapa dan Anak beristirahat menguduskan pada waktu Bapa dan Anak menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Dan sekarang Yasua selesai mengadakan pekerjaan penebusan pada tanggal 15 Nisan tahun 31. Maka Sabat ini pun yang dikuduskan oleh Yasua dan Bapa pada waktu menyelesaikan pekerjaan penciptaan, sama dengan pada waktu Yasua menyelesaikan pekerjaan penebusan. Dan sampai saat ini Sabat itu masih berlangsung dengan melihat bulan adalah saksi setia di angkasa. Dan ada doktor teologi mengatakan bahwa tidak ada ayat yang menyatakan bahwa lihat bulan untuk menguduskan Sabat hari ke-7. Tetapi ternyata di dalam kitab suci tertulis ayat yang menyatakan bahwa Elohim membuat bulan sebagai moed. Asa Yarea moed. Bulan sebagai petunjuk waktu ibadah. Inilah tanggal dan bentuk bulan yang menjadi penuntun bagi umat yang mau mendengarkan firman-Nya. Walaupun kalender dirubah oleh manusia, berapa kali itu dirubah, tetapi bulan dan peredarannya tidak pernah ada seorang manusia manapun dapat mengubah peredaran bulan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita semua. Hai umat, pelajarilah kitab suci
bagi dirimu sendiri. Jangan memberikan pekerjaan ini hanya kepada pendeta, tetapi kita sendiri harus menyelidiki. Mengapa? Karena kita akan dihakimkan secara pribadi, bukan secara kelompok. Jadi kita akan bertanggung jawab bagi diri kita sendiri. Ellen G. White menuliskan tulisan-tulisan permulaan halaman 128 bahwa kitab suci ini, apa yang tertulis dalam kitab suci ini akan menghakimkan kita pada hari penghakiman. Ellen G. White bukan menuliskan apa yang dia tulis atau roh nubuat yang akan menghakimkan pada akhir zaman, tetapi apa yang tertulis di dalam kitab suci akan menghakimkan kita pada akhir zaman, termasuk Sabat hari ke-7 menurut kitab suci. Kiranya Elohim menolong kita, dan roh kebenaran akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran, sehingga kita mau mempercayai kitab suci 100% sebagaimana yang disebutkan oleh Pendeta Ted Wilson, Ketua General Conference Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Sampai jumpa pada video yang berikut.